Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat kesehatan, kesempatan di hari kedua Ramadan 1442 Hijriah atau 14 April 2021. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan dalam session yang kedua, presentasi dari tim kelompok wirausaha. Baik, kita akan memulai presentasi dari kelompok yang sudah siap. Kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 5. Amar ya? Amar bisa? Sudah siap ya? Ya, insyaallah. Jadi sedikit arahan untuk penjelasannya. Silakan kita bisa dibantu oleh beberapa anggota tim. Jadi dalam beberapa poin-poin penting dari isi presentasinya, silakan dibagi-bagi untuk menjelaskan bersama. Jadi untuk pendahuluan atau pengantar oleh siapa, kemudian nanti bagian isinya seperti apa, kemudian pada bagian penutup seperti apa, siapa tim yang akan membantu menjelaskan. Silakan diatur oleh timnya agar semua punya kesempatan untuk mempresentasikan seperti apa gagasan wirausaha yang akan dilakukan. Untuk itu saya persilakan kepada tim dari Saudara Ammar Muammar untuk mempresentasikan PowerPoint-nya dengan judul Wirausaha Kaos Cerdas Edukatif bertema Geografis Indonesia. Ini ada beberapa orang yaitu Ammar Muammar, Muhammad Al-Ghifari Solihin, Andi Tenril Pegading, dan Muhammad Hasdir. Nanti boleh berempat dibagi-bagi yang mana bagian akan dijelaskan secara bergantian. Baik, terima kasih. Saya persilakan waktu dan tempat. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atas nama Al-Ghifari Solihin, saya sendiri Ammar Muammar dan Andi Tenril Pegading dan Muhammad Hasdir akan membawakan materi kami yang berjudul Wirausaha Kaos Cerdas Edukatif bertema Geografis Indonesia. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Hasdir. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bagus juga kalau ditampilkan videonya ya, biar kelihatan yang menjelaskan. Hasdir bisa ditampilkan juga videonya, seperti Fajar. Ya Pak. Ya, bisa ditampilkan videonya juga biar semakin mantap presentasinya. Oke. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Ya, di sini ada latar belakang. Fashion menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dilepaskan penampilan dan gaya keseharian kita. Masyarakat sudah sangat erat dengan yang namanya fashion. Ada banyak jenis fashion yang digunakan di masyarakat. Banyaknya jenis fashion yang berkembang di masyarakat membuat tren sebuah fashion berubah-ubah. Kaos tidak dapat dipisahkan dari fashion karena kaos sendiri merupakan pakaian dasar yang sering digunakan sehari-hari baik di rumah atau di luar rumah. Hampir setiap harinya kaos baru dengan desain unik dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat. Hal ini tentunya tidak lepas dari sebuah desain yang membuat kaos tersebut menjadi unik dan menarik. Desain kaos itu sendiri memiliki banyak style dan ciri khasnya tersendiri, tidak hanya
tidak hanya itu desain kaos juga. Ada beberapa yang memiliki sebuah makna dan pesan di dalamnya, seperti kaos yang menggambarkan sebuah kejadian atau sebuah mitologi. Dan ada juga desain yang mengandung sebuah lelucuan. Dalam beberapa jenis desain kaos, bertema dan edukatif dapat menjadi sebuah peluang wirausaha dengan membuat sebuah kaos yang bertujuan memiliki manfaat edukatif di dalamnya namun tidak merusak sisi fashion dari kaos tersebut. Berhubung Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak sekali menyimpan keindahan dari segi geografisnya, konten tersebut menjadi sebuah ide untuk kelompok kami dalam menjalankan wirausaha kaos cerdas edukatif dengan desain bertema fakta, keunikan, keindahan, dan keragaman alam Indonesia. Di sini ada prioritas masalah. Apakah sebuah kaos dengan desain edukatif dapat menjadi peluang usaha? Bagaimana menentukan konten edukatif untuk desain kaos? Bagaimana strategi untuk memasarkan produk kaos cerdas ini? Dan apa target konsumen untuk memasarkan produk kaos cerdas ini? Di sisi lain, ada manfaatnya, yaitu sebagai penutup badan dan dapat menjadi sebuah fashion. Dapat menjadi media pembelajaran tentang keanekaragaman geografis di Indonesia bagi orang-orang yang melihat desain kaos tersebut. Meningkatkan inovasi dalam berkarya dan dapat digunakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Luaran yang diharapkan untuk diproduksi dari usaha ini adalah sebuah kaos dengan desain edukatif atau berbasis trivia atau did you know. Geografis Indonesia dengan bahan kain lembut, yaitu katun combat dengan variasi desain yang tersedia. Desain terdapat pada kaos meliputi berbagai elemen seperti tipografi, geografi Indonesia dan ilustrasi pendukung yang menggambarkan lokasi bersangkutan. Dan kaos cerdas diharapkan dapat menjadi solusi untuk orang yang merasa bosan dengan desain kaos yang itu-itu saja, atau orang-orang yang mencari kaos dengan desain unik, serta menjadi salah satu media untuk memperkenalkan keindahan Indonesia kepada khalayak yang lebih luas atau publik. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kita, Muhammad Agibori Sulikin. Kepada saudara dipersilakan. Gambaran umum produk. Selanjutnya, keunikan produk. Desain kaos ini akan berfokus ke materi geografi, yakni berupa fakta-fakta tentang Indonesia. Mengapa kami berfokus kepada geografi? Kami bermaksud untuk memperkenalkan keindahan berbagai wilayah yang berada di Indonesia yang bersifat rival, dengan pelengkap estetik berupa ilustrasi berwarna. Kedua, peluang ini diharapkan mampu menumbuhkan minat turis untuk datang dan berwisata ke Indonesia. Selain itu, tujuan lain kami juga pada masyarakat Indonesia sendiri, karena masih ada beberapa dari masyarakat yang belum mengenal atau mengetahui daerah-daerah tertentu di Indonesia. Selanjutnya, pangsa pasar. Baju kaos merupakan barang yang hampir digunakan setiap hari dan banyak dibeli oleh masyarakat. Hal ini tentunya berhubungan dengan fungsi baju sebagai pembungkus atau penutup badan. Oleh karena itu, pangsa pasar kami tentunya semua kalangan baik usia tua maupun muda, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk merealisasikan, maka kami dapat menentukan lokasi outlet yang mungkin nantinya dapat mendukung kemajuan usaha ini, yaitu berdekatan dengan keramaian dan sering dilalui atau menjadi akses banyak orang. Selanjutnya, lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha dilihat dari beberapa faktor, yaitu 1. Usaha strategis, berdekatan dengan keramaian dan merupakan pusat usaha baju. 2. Lokasi berdekatan dengan akses banyak orang. Dan yang ketiga, berdekatan dengan daerah kafe dan mall yang sering dilalui banyak orang. Oke, materi selanjutnya yaitu metode pelaksanaan
akan dibawakan oleh Saudari Tanri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, metode pelaksanaan, pengamatan dan planning. Pengamatan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lingkungan sekitar, diketahui bahwa minat orang-orang terhadap sebuah fashion cukup tinggi. Ditambah dengan behavior dari beberapa masyarakat sekitar, terkhusus anak muda yang hampir setiap harinya keluar untuk bergaul dan nongkrong. Dan beberapa di antara mereka sangat memperhatikan dengan fashion dan pakaian dikenakan. Serta banyak orang yang tertarik dengan produk kaos yang mengandung elemen ilustrasi dan gaya desain yang kekinian. Beberapa faktor tersebut diharapkan dapat mendorong berhasilnya wirausaha fashion kaos cerdas edukatif geografis Indonesia, mengingat minat dan ketertarikan masyarakat akan hal ini cukup tinggi. Planning usaha ini menjelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan, dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu, dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kami jalankan. Planning juga meliputi pemilihan bahan, gaya desain, ilustrasi, dan sebagainya. Strategi pemasaran. Yang pertama, membuat berbagai desain untuk menambah varian baju dengan tujuan meningkatkan penjualan. Menjual produk dengan harga terjangkau dan harga promo. Melakukan promosi di berbagai media online dan jika memungkinkan menggunakan jasa endorsement di Instagram. Dan terakhir, membuka toko online di berbagai e-commerce untuk meluaskan jangkauan penjualan. Persiapan dan memulai usaha. Baik, persiapan usaha. Semua peralatan dan properti yang dibutuhkan seperti bahan kain, kaos atau kaos polos, dan pembuatan desain yang nantinya akan diaplikasikan ke baju, kemudian menyediakan peralatan percetakan untuk merealisasikan desain yang telah dibuat. Hal yang dibutuhkan diantaranya seperti tinta sablon, emulsi foto, plotter, dan lain sebagainya. Memulai usaha. Setelah semua persiapan selesai, kemudian produk kaos cerdas akan diproduksi dan dijual. Oke, selanjutnya materi biaya dan jadwal kegiatan dibawakan oleh Saudara Hasdir. Kepadanya dipersilahkan. Jadi di sini ada biaya dan jadwal kegiatan. Dari yang kita lihat ada estimasi anggaran biaya di sini. Jenis pengeluaran alat sablon digital 8.500.000. Kaos polos sudah bisa kita dapatkan 220. Sablon pastisolnya sehargaan 62.000. Jadi total semua biaya adalah 8.782.000. Adapun di sini jadwal kegiatan dari yang kita mulai dari persiapan, pembuatan proposal, proses administrasi, dan memasuki bulan kedua sampai bulan keempat yaitu proses produksi sambil berjalan dengan pembuatan laporan akhir. Ya, itulah materi yang sempat kami sampaikan. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya sesi pertanyaan saya buka. Saya tahu ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ya, silakan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya?
Ini ada 36 orang yang bergabung. Ya, sudah bergabung juga dengan Bapak Dr. Andi Baital. Sudah. Ya. Silakan teman-teman atau yang mau menanggapi. Adakah yang ingin menanggapi atau kita lanjut saja dengan tim yang lain? Nanti bisa ditampung biar sekali ya. Saya ada, Pak. Oh ya, silakan. Ya, nanti dipandu sama moderatornya dari Amar. Ya, silakan Amar. Ya Pak, makasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, harus sebutkan nama dan dari kelompok apa. Oke. Bismillah, saya Fajar Firmansyah dari kelompok berapa saya? Kelompok 7 kayaknya. Oke, jadi pertanyaanku kan mungkin materinya ini agak sama dengan Diva ya, mungkin cuma bedanya di bagian konsep, di bagian subtopik. Nah, mungkin pertanyaanku agak kurang lebih sama dengan pertanyaan kemarin juga. Apa yang bisa kalian usahakan untuk jadi berbeda dengan usaha-usaha kaos yang lain? Karena kita tahu sekarang banyak sekali nih usaha kaos begitu, dan usaha yang kayak begini, yang edukatif itu bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau dari kalian ada enggak strategi untuk bisa membedakan usahanya kalian dari usaha-usaha yang lain? Oke, itu saja Amar. Thank you. Oke, kasih. Mungkin kita tunggu dulu siapa saja teman-teman yang lain. Asdir mau jawab? Bisa. Oke, dipersilakan kepada Asdir untuk menjawab. Jadi yang membedakan di sini Fajar, yaitu bagaimana kita sambil mengiklankan pariwisata yang ada di Indonesia begitu. Kalaupun ada yang sama, kira-kira kaos brand mana yang kamu ketahui dengan produk wirausaha yang kami bikin ini, Fajar? Kenapa? Maksud saya tadi Fajar bilang ini sudah banyak nih tuh. Jadi adakah salah satu produk yang kamu ketahui dari apa yang kita rancang ini yang sama dengan ini, yang memperkenalkan budaya di saya Asdir sudah tahu, sudah hafal karena saya juga kurang sama kaos. Tapi tunggu secara nah. Oke. Ya, jadi wirausaha kaos cerdas tadi juga bertema geografis Indonesia, sengaja kita ambil ke sana supaya ini belum ada yang jadi sambil bantu juga pertumbuhan pariwisata Indonesia yang mungkin sudah kita tahu bilang terpukul mundur karena corona ini. Kita dan teman-teman punya ide ini. Begitu Fajar. Saya bisa mungkin menanggapi tentang kaos yang tema geografis Indonesia. Kalau ini Makassar itu kayaknya mungkin belum terlalu besar, kayak ada kemarin di White Space itu malah dia kaosnya sekitar kayak Papua begitu ya. Papua, terus misalnya kalau Jogja itu ada Dagadu. Banyak sebenarnya ya. Kalau kaos yang bertemakan budaya Solo apalagi banyak sekali Ji. Kalau saya tambahkan tahu yang bilang Herbo tadi. Itu. Cocok ini. Saya selalu saya ingat kata-katanya Pak Asis bahwa kasih mengkerucut dulu ini maksud dan tujuannya toh. Seperti tadi bilang bahwa di Makassar ya, di Makassar tuh kita ambil. Udah pernah dengar kata-katanya Pak Asis bahwa Jangki Manguah. Karena kan di sini judulnya dia langsung geografis Indonesia. Kalau bilang ada atau tidak ada pasti ada nih. Di Bali pasti ada juga, di sana di Jakarta misalnya yang dengan Sundanya, dengan apanya begitu.
Nah, maksudku saya kalau mau Ki buat seperti ini, yang ku dapat itu dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, tentukan Ki dulu di mana lokasinya, kan ada disebut di situ sebelum tak dapat riset, ada aspek geografis. Di bagian mana mau kita ambil, karena tidak mungkin juga kalau satu Ji peralatan misalnya, satu Ji alat printer untuk sablon tak misalnya, tapi mau ambil geografis Indonesia. Maksudku ya itu, tentukan dulu di mana lokasinya ini mau diambil sebagai sampel. Nah, itu nanti bisa dihitung Ki berapa hasilnya. Itu saranku saya. Terima kasih. Saya juga mau tambahkan sedikit. Kalau saya malah setuju dengan konsepnya teman-teman dari kelompoknya Asdir, karena dia bisa ke general dia bisa ke general cakupannya. Jadi kayak landmark setiap daerah, atau bisa dia jadikan konten untuk bajunya. Dan menurutku yang seperti begitu nih sih bisa cakup lagi banyak orang, dan bukan cuman kayak harus ke daerah tersebut baru dapat edukasi bilang ada wisata begini di tempat itu. Jadi kalau saya aku dukung apa yang nabikin Amar, Hasdir dan kawan-kawan. Semua tahu orang dukung Ji, tapi maksudku saya. Oke, terima kasih Agung. Jadi begini Fatul, saya tanggapi dulu tadi yang kau bilang mengkerucut di suatu apa tadi yang kau bilang geografis di suatu harus fokus. Jadi masukku saya begini Fatul, jangan kau berpikir sempit. Mungkin kalau memang ada yang paling yang lokalnya tuh, makanya saya ambil se-Indonesianya sama teman-teman. Bagaimana supaya bisa membuat yang kayak lebih besar dari yang lokal. Begitu Fatul. Kenapa nih? Siap. Awam itu kalau bisa Jepang satu print sablon untuk semuanya ya, tidak apa-apa. Mantap. Kalau dari pengalaman ya, kemarin juga pernah belajar tentang dunia sablon begitu. Ada Instagramnya, bisa dicari Asa Corak. Di situ sebenarnya kita mau memulai bagaimana dalam pembuatan brand, dan yang dia pakai di situ sablon manual Ji. Sama Ji yang ada tadi di proposal begitu Ji juga. Dan itu kita kenapa berani kasih masuk itu, mungkin karena kita yakin bilang bisa Ji nanti. Jadi bagaimana setirkan tadi dia bilang nih RB ada yang sudah ada kaos yang bertemakan sama seperti ini juga. Jadi bagaimana untuk dibedakan itu tadi kesimpulannya? Strateginya kalian untuk membedakan dari yang lain? Entah itu dari segi penjualan atau apa? Pembedanya mungkin karena dia mau ambil semua, lebih besar dia punyanya daripada brand-brand lain yang tertuju pada aspek geografis sendiri. Ya, betul. Betul. Tapi itu betul sekali itu yang bilang Pak. Ini yang ku bilang saran Ji, maksudku bisa Ji sebenarnya kalau mau seperti itu bilang ambil seluruh Indonesia, tapi banyak hal yang harus diperhatikan. Ini saran Ji. Toh nanti kalau mau diterima atau tidak. Iya. Ini yang dipelajari, tanya Fajar bagaimana sesuatu dibuat dengan SDM-nya misalnya teman-teman, terus waktunya teman-teman, apakah dengan semua lokasi ada datanya.
berapa berapa apa namanya, berapa objek yang mau dikasih masuk di sini di bahan sablon yang mau nanti dijual, kan tidak ada tadi di dalam. Nah di sini itu nih maksud terlalu meluas ki. Nah misal saya maksudku tuh kasih dulu sampel satu lokasinya, ini berapa penjualan misalnya, ini berapa penjualan bisa dibuat dalam satu sablon, berapa orang ki, ada 5 SDM tadi situ itu, misalnya 5 orang bisa buat 10 baju, itu yang ya saran seperti itu yang kalian kasih masuk nanti. Karena kan yang ku tahu saya tentang proposal kewirausahaan itu, ada orang yang mau lihat gitu, ada yang mau lirik ini barangnya. Terus kan di situ ada kuliah dana, nah otomatis kan mau uang begitu untuk buat kini apa-apa. Nah situ juga misalnya apakah cari orang untuk bantu keuangannya atau teman-teman saja. Nah itu bisa kita hitung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau bisa ya, bukan se-Indonesia saja, bahkan se-internasional mungkin kalau bisa. Oh, Fajar ini. Karena mau dikasih masuk dulu di anime. Bisa anime. Karena ini mau diperkenalkan Itu Bali sunyi, itu Bali, tapi usahanya semua influencer untuk kasih naik pariwisata bagaimanapun caranya. Kita bisa gini di bagian kaos, makanya kita bantu juga negara. Kita sudah minum airnya negara, kita tinggal di sini, apa yang bisa kita bantu kan? Oke, kita jalankan ini kalau bisa. Jadi jangan berpikir sempit, bilang lokal saja dulu. Kalau bisa se-Indonesia, bahkan se-internasional mungkin. Itu. Oh iya. Terima kasih betul. Kalau bisa, kalau sendiri satu Tata Surya bisa tanya semua ini orang-orang yang ada di Tata Surya. Ke Mars saja, kalau misalnya ada orang tinggal di Mars, iklankan di Mars. Begini mungkin maksudnya Fatul, Hasdir. Kan proposal PKMK. Nah ini kan ada dananya juga, dan untuk of course kalau misalnya kalian baru mau mulai dan langsung kalian targetnya se-Indonesia dengan perhitungan misal resource-nya kalian, ada enggak yang sudah berpengalaman di bidang marketing sehingga kalian bisa cakup seluruh Indonesia. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua di bagian distribusi, kalian sudah berpengalaman enggak untuk mendistribusikan ke berbagai daerah Indonesia? Paling hal-hal seperti itu yang bakal ditanya sama investor, yang kalau kita tidak bisa jawab, bukan sayangnya sih, Fatul mungkin dia cerita itu karena berdasarkan pengalaman kemarin, karena kita ikut lomba di Kala Sauraja, dan hal-hal yang paling sedetail-detailnya, padahal baru kita bikin waktu itu Cinikimi dengan resource 10 orang yang kayak bagus sekali nih, apalagi di situ ada Lord RD yang portofolionya kalau kita mau lihat deh, mungkin dia yang paling bagus di antara kita semua 10 orang di situ. Jadi banyak sekali kemarin kita diserang, akhirnya sampai kita dikalahkan sama, bahkan kemarin ada itu satu startup, satu bisnis namanya kalau tidak salah yang sampah-sampah itu di Makassar, apa namanya? Mal sampah. Mal sampah itu bahkan sudah kayak 10 tahun masih di situ-situ, masih di Makassar, dia belum bisa menjangkau sampai ke seluruh Indonesia. Bahkan Gojek itu dengan founder yang dari Amerika sekolahnya, itu dia butuh 10 tahun untuk bisa menjangkau seluruh Indonesia. Jadi kayak kalau kita mau langsung tiba-tiba, itu sih karena dilihat dari proposalnya. Berpikir dulu, negara itu sekarang itu yang susah isinya, Fajar. Kenapa dia tidak berkembang? Kenapa di Singapura banyak ilmuwan, lebih banyak penemu bilang begini? Karena gampang isinya, beda. Maaf, kita. Fajar, suaranya hilang. Bahkan 1 tahunan baru dapat. Kalaupun itu disetujui atau disuruh revisi lagi. Kalau kita bahas perkembangan, jadi begini Fajar, kita ini memproduksi kaos, memang sudah ada target untuk bisa menjual ke seluruh Indonesia, karena ada yang namanya toko online. Tidak harus jadi buka cabang di Papua sana, tidak harus jadi buka cabang di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, Kalimantan. Kan sekarang enak nih, pegang HP, lihat marketplace, pesan maki. Begitu saya masuk, iya. Oke.
Sip, sip. Sip, sip. Makasih Fajar. Oke, sama-sama. Oke, Saya makasih mungkin saudara Fajar. tambahan bisa kah? Oke, silakan. Bisa. Oke. Berarti apa di kira-kira kan ini tadi apa di memang cakupannya luas gitu. Berarti lebih ke apa di namanya? Kayaknya lebih main ke target promosinya sebenarnya. Kalau ini kan kayak yang kusimpulkan tadi itu yang bicarakan Hasdir yang kayak ada target pasarnya yang meluas dalam jangka waktu yang lebih cepat. Nah, kira-kira target itu kan perlu strategi promosi itu. Kira-kira apalah strategi promosi yang kira-kira bisa bikin cepat naik begitu ya? Oh begini RB. Kalau Cepat RB bilang, dikenal. kalau RB bilang kira-kira, oke, saya juga jawab kira-kira. Jadi kira-kira model yang saya pakai nanti itu saya ambil influencer. Bagaimana cara mengiklankan supaya dapat di pasarnya. Begitu, Ji. Oke, Intinya oke. tahu satu, kalau Hasdir ini keyakinan, Pak. Urusannya dia dengan Tuhan. Bagaimana Saudara Hasdir? Oke, terima kasih. Perlu ini sedikit masuk ya. Perlu juga sebenarnya teman-teman berpikir memang bagus konsepnya untuk pengembangan ke depannya. Sisa ini kan kita berpikir bagaimana nanti pameran produk kewirausahaan. Perlu kalian nanti ada sampel produknya yang kalian tawarkan itu dikerjakan secara bersama untuk dipamerkan di akhir semester. Jadi ada luaran atau outputnya seperti apa yang jadi sampel. Karena syukur-syukur memang ini kalau bisa menjadi usaha kalian yang dikerjakan entah itu selama masih kuliah sampai misalnya setelah dari kuliah ini juga bisa dikembangkan terus-menerus. Ini kan paling tidak bisa menjadi membuka jalan. Mungkin begitu nanti ya. Saya pikir sangat menarik sekali perbincangan kita. Semakin banyak punya argumen dan bisa mengembangkan argumennya, ya, itu semakin menarik diskusi kita. Oke, silakan lanjut moderator. Oke, apa masih ada teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Halo, Mas ya? Saya aman. Oke, makasih. Maaf Pak, sudah bisa ditutup kalau soalnya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Sepertinya. Tutup mainnya. Ya, oke, baik. Untuk efisiensi waktu, silakan dilanjut tim berikutnya untuk presentasi. Siapa yang mau melanjutkan? Ditutup dulu Amar biar bagus. Oh ya, itulah materi yang sempat kelompok kami sampaikan. Ya kurang lebih mohon dimaafkan dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang memberi saran dan mengajukan pertanyaan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihat dari PPT yang telah di-share ya, silakan kelompoknya dari Zulkifli. Ya, ini kerajinan, bagaimana bacanya itu? Makrem. Silakan di. Makrame. Bagaimana cara bacanya Kak? Coba tuh ada ejaan khusus. Ya, oke, silakan Zulkifli. Ya, rambutnya dirapikan sedikit ya. Apa bagus tampil videonya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman di KV18 sekalian dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Tauhid Ahmad dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya yaitu kelompok 10
akan mempresentasikan rencana pembuatan produk kewirausahaan kami. Produk yang akan kami buat itu makrame. Mungkin bisa dilihat di gambaran besarnya di PowerPoint. Dan adapun anggota-anggota kami yaitu Nuratika Sukma dari kelas A, Muhammad Gifari Ali Imran dari kelas A, Zulkifli dari kelas A, Olivia Syahraswati dari kelas B, saya sendiri dari kelas B, Ashab Al-Yamin dari kelas B, dan Syefira Nur Amalia dari kelas A. Baiklah, tanpa membuang waktu, kami akan memulai presentasi. Saya akan persilakan kepada saudara RB untuk memulai materi latar belakang. Oke, next. Lanjut dulu PPT, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Olip. Monitor. Kosong latar belakang. Ya, ini sebagai pendahuluan ada latar belakang. Jadi di Indonesia sendiri Makrame sudah dikenal cukup lama, tapi baru menjadi 2 tahun belakangan. Makrame terlihat begitu sederhana. Makrame terlihat begitu sederhana tersebut membutuhkan ketekunan dalam menjadi daya tarik bagi masyarakat banyak. Makrame memiliki berbagai variasi bentuk dengan fungsinya masing-masing seperti gantungan kunci, wall hanging, taplak meja, pot bunga dan lain sebagainya. Monitor. Ini tunggu. Apa, Ji? Kenapa ya? Wait, hilang jaringanku. Tunggu. Alihkan. Oke, lanjut. Untuk yang mana? Mau ditukar posisinya? Mungkin saudara Ya, Kifli bisa melanjutkan bagian rumusan masalah dan selanjutnya bagian tujuan. Halo, saudara Kifli. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara RB. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian kita ulang tadi bagian latar belakang. Kesenian merupakan hal yang sangat lekat dengan kehidupan setiap individu. Hampir setiap individu memiliki ketertarikan tersendiri terhadap sebuah kesenian, mulai dari seni rupa, tari, sastra, teater, dan seni musik. Kesenian tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga dapat dijadikan sesuatu yang menghasilkan. Kesenian di era sekarang dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Terlebih lagi, seni rupa ragamnya sudah semakin bervariasi. Kesenian memiliki perkembangan yang pesat, terutama di kalangan anak muda. Berbagai jenis kesenian tumbuh dari inovasi dan kreativitas individu itu sendiri. Salah satu yang digemari oleh berbagai kalangan adalah seni rupa. Seni rupa dibedakan menjadi seni terapan dan seni murni. Seni rupa terapan merupakan seni yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki fungsi tertentu di samping nilai seninya itu sendiri. Sedangkan seni rupa murni merupakan seni yang menitik beratkan pada keindahan. Seni rupa terapan sendiri ada yang terbuat dengan teknik handmade. Salah satunya yaitu makrame. Makrame merupakan seni menyatukan simpul yang terdiri atas 1, 2, 3, bahkan lebih tali atau benang. Disebut karya tangan karena memang makrame membutuhkan keterampilan tangan saat menjalin tali temali tersebut. Menurut beberapa sumber, makrame berasal dari Arab di awal abad pertengahan.
Makrame berasal dari mikramah yang berarti hiasan tangan atau anyaman. Di Indonesia sendiri, makrame sudah dikenal cukup lama, tapi baru menjelit 2 tahun belakangan. Makrame terlihat begitu sederhana tersebut membutuhkan ketekunan dalam menjadi daya tarik bagi masyarakat banyak. Makrame memiliki berbagai variasi, bentuk dengan fungsinya masing-masing, seperti gantungan kunci, wall hanging, taplak meja, pot bunga, dan sebagainya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan sasaran utama dan sasaran umum. Yang kedua, apa langkah yang digunakan untuk menciptakan inovasi produk. Ketiga, bagaimana membangun strategi usaha pemasaran. Baik, Selanjutnya, tujuan. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Zulkifli, yaitu tujuan. 1. Menyalurkan kreativitas mahasiswa dalam bidang seni. Kedua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai modal yang akan datang. Selanjutnya, manfaat. Adapun manfaatnya itu yang pertama menjadi wadah dalam menyalurkan kreativitas dalam bidang seni terutama seni rupa, dalam hal ini yaitu produksi makrem. Kedua, sebagai hiasan ruangan yang sekarang sangat bervariasi dilihat dari latar belakang keunikannya. Yang ketiga, meningkatkan inovasi dalam menemukan hasil karya yang dapat digunakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Selanjutnya, luaran. Luaran yang akan dihasilkan dari proposal ini adalah produk berupa aksesoris peralatan rumah tangga dengan menggunakan bahan baku berupa tali temali yang saling disimpulkan. Minimnya penjual makrem di lingkungan sekitar menjadi produk ini memiliki peluang di pasar. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Yatika. Selanjutnya, gambaran umum produk dibawakan oleh Saudari Olive. Saya persilakan. Makasih. Nah, saya di sini akan menjelaskan gambaran umum produk. Usaha yang bernama makrem ini dibuat karena zaman sekarang produk ini banyak peminatnya. Namun jarang yang mampu membuatnya, karena meskipun terlihat sederhana, namun membutuhkan ketekunan dalam proses pembuatannya agar simpulan tersebut dapat menciptakan keindahan yang menjadi daya tarik masyarakat. Saudara Kifli. Nah, pembuatan makrame ini didasar oleh pengamatan yang dilakukan di sekitar, di mana masyarakat menyukai hal-hal yang unik. Peluang bisnis ini sangat menjanjikan, khususnya hiasan dinding makrame. Ide ini muncul dari pengamatan seperti di tempat-tempat rumah, kafe-kafe, kos, dan lainnya, yang biasanya mencirikan keunikan. Nah, makrem ini bisa dijadikan wall hanging, gantungan kunci, pot makrem, taplak meja. Nah, untuk kemasannya, produk ini akan dikemas dengan menggunakan kardus. Kardus yang digunakan adalah kardus yang ketebalannya 4 mm, dengan berbentuk sesuai ukuran makrem juga. Selain itu, makrem ini juga dapat dikemas dengan menggunakan plastik bagi makrem yang berukuran kecil seperti gantungan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Olive. Selanjutnya adalah gambaran strategi pemasaran, akan dibacakan oleh Saudari Sefira. Silakan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Olive. Gambaran strategi pemasaran. Peluang pasar ditemukan dengan menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength atau kekuatan yaitu desain, keahlian, keterampilan, dan bakat pelaku usaha ekonomi kreatif. Weakness atau kelemahan, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan akan ada usaha yang serupa. Opportunity atau peluang. Pembuat makrem ini butuh ketelitian dalam merajut, di mana tidak semua orang bisa merajut dengan sempurna.
Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Makrem atau kerajinan yang serupa dari produksi pabrikasi yang lebih murah dan harga yang lebih bagus. Sekian. Baik, terima kasih Saudara Syafira. Selanjutnya kan saya bawakan sendiri yaitu analisis kelayakan usaha. Bisa tampilkan tabelnya. Oke, jadi produk-produk yang akan kami buat itu adalah pertama adalah wall hanging dengan hitungan biaya itu 5 juta. Di sini sebenarnya tidak tertulis secara lengkapnya, tapi secara lengkapnya di sini ada ini 5 juta adalah berasal dari jumlah wall hanging yang akan kami buat itu adalah 50. Jadi harga per satuannya itu adalah 100.000. Jadi kalau dikali 50 jadi 5 juta. Next. Gantungan kunci 200.000. Jumlahnya di sini adalah 10 butir dengan harga per satuan itu 20.000. Next. Pot makrem. Harga per satuannya di sini adalah 50.000 dan akan dijual sebanyak 20 pix. Next. Dan yang terakhir adalah tapak meja. Harga 900.000. Di sini akan dibuat sebanyak 20 unit dan per unitnya itu 45.000. Total semuanya adalah 7.100.000. Oke. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Tahap produksi akan dibawakan oleh saudara Egi. Saya persilakan saudara Egi untuk. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan dari saudara Tauhid, yaitu tahap produksi. Yang pertama ialah tahap persiapan. Sebelum melakukan proses produk, yaitu persiapan, tim pelaksana mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk produksi makrem aksesoris, mulai dari konsep, desain, operasional, agenda kegiatan, dan pembagian tugas masing-masing anggota. Tahap kedua yaitu tahap pembuatan produk. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan bahan baku dan pengadaan alat produksi. Setelah itu, pelaksana sudah memulai memproduksi makrem sesuai yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya. Proses yang ketiga yaitu proses pengemasan dan penyajian. Setelah semua rangkaian selesai produksi dilaksanakan, produk dikemas dengan wadah plastik disertai dengan logo dan mulai dipasarkan melalui beberapa media yang telah direncanakan, yaitu mulai dari pemasaran langsung melalui kios yang dimiliki, media online, dan melalui kerjasama kemitraan. Sekian dari pemaparan dari tahap produksi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Egi. Selanjutnya adalah bisa next. Biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biaya yang akan dikeluarkan oleh kelompok kami itu adalah sekitar kotornya adalah 8.100.000-an lah. Nah, untuk lebih rincinya bisa tabelnya dikasih ya. Untuk lebih rincinya bisa dilihat di PowerPoint. Oke, next jadwal kegiatan. Oke, di sini kami menargetkan 4 bulan tahap produksi, di mana bulan pertama itu adalah persiapan dan pembuatan proposal. Di bulan kedua akan ada proses administrasi dan proses produksi. Di bulan ketiga masih tetap proses produksi dan akan masuk ke promosi dan pemasaran. Dan yang terakhir bulan keempat akan pembuatan laporan akhir. Next.
Berikut adalah beberapa contoh dari gambaran produk yang akan kami buat. Ini masih gambaran kasar, tidak harus kayak seperti begini begitu. Baiklah, sekian dari sesi pemaparan materi kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian ataupun Bapak dosen pembimbing, saya mempersilakan untuk bertanya. Silakan. Halo. Silakan teman-temannya yang bertanya. Ya, silakan direspon biar bisa menarik diskusinya. Apakah ada teman-teman yang bertanya? Silakan. Saya mau bertanya. Ya baik, Saudara Hasdir. Saya persilakan. Ya. Jadi dalam pasar itu ada yang namanya persaingan. Jadi kan ini yang kau mau garap sama teman-teman, kan sudah ada itu, ada yang juga pasarnya. Bagaimana caramu ambil gitu pasarnya? Kan sudah ada yang bahkan dibilang banyak itu. Bagaimana caramu untuk produkmu yang menjadi nomor 1? Terima kasih. Tauhid. Pertanyaannya? Iya. Sudah dicatat? Iya. Atau paham, Gigi? Iya, paham. Oh iya. Oke. Ya, berarti di tim ini sudah biasa bikin makrem ya. Ada siapa yang berpengalaman membuat produknya nih dari satu kelompok itu? Dari satu kelompok, siapa yang sudah punya pengalaman membuat? Karena kan itu kan disampaikan bahwa bentuknya kan dari sepintas terlihat sederhana, namun butuh ketekunan dan rumit untuk dikerjakan. Apakah dengan rumit itu kan pasti akan menjadikan nilainya lebih tinggi dan lebih mahal ya dibanding yang kerajinan-kerajinan yang serupa. Namun karena tadi kan yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan bahwa itu sulit dibuat. Sepintas terlihat sederhana. Sederhana itu kan seolah berarti murah gini. Karena rumit berarti bisa jadi mahal. Nah, bagaimana nilai value ya, nilai tawarnya, daya tawarnya ini jangan sampai dianggap seperti kerajinan biasa yang mudah dibuat dengan pertimbangan pembeli itu bahwa itu pasti terjangkau. Ya, pasti kan kalian ingin nilai jualnya ini menjadi lebih tinggi karena bukan kerajinan yang mudah dibuat. Butuh ketekunan tadi seperti itu. Oh ya, untuk yang sebenarnya mau bikin ini adalah Saudara Nuratika, tapi kami juga sebagai anggota kelompok akan membantu. Bisa diulang tadi pertanyaannya, Saudara Hasdir? Oh ya, jadi masukku tuh sederhana Wadi dalam menyampaikan. Ya. Mohon maaf ini. Jadi maksud saya kan ini yang makrem gelang dan segala macam yang mau buat kan kalau dilihat di marketplace banyak yang jual tuh, dan mungkin ada banyak beberapa harga yang terjangkau yang bisa memungkinkan dia lebih unggul. Dan bagaimana strategimu untuk salib gitu semua pasar-pasarnya, kalau bisa kau yang menjadi nomor 1 di situ. Paham?
Oh ya. Sebenarnya itu kalau mau masalah masalah begitu yang menyalip-nyalip kalau masalah yang mana lebih bagus dari produknya atau yang mana lebih berkualitas, sebenarnya masalah tentang ke arah mana kita mau menjualnya. Iya, iya. Nah, kelompok kami di sini pasarnya sebenarnya mahasiswa. Jadi walaupun memang itu makrem mahal atau memang susah dibikin, tapi kami targetnya dijual ke mahasiswa. Jadi agak dikasih murah begitu. Jadi tidak jadi agak ada di situ nilai jualnya supaya lakunya cepat, namun ada estetikanya gitu. Oh, berarti di sini mengandalkan dari jaringan, mengandalkan ya semacam itu, sama target audiensnya gitu, target ke arah mana kita akan menjual gitu. Oh iya. Bisa dipahami? Saya mau kasih saran. Iya, saran tahu Agung. Saudara Agung. Kalau sebelumnya ini pembuatan makrem memang menggunakan benang yang khusus kah atau bebas, Ji? Siapa yang tahu bikin makrem di sini? Ada kayaknya benang khususnya. Ada benang khususnya, dia semacam kayak hampir kurang lebih kayak rajutan begitu, Bung. Iya. Pernah Kak belajar dan memang rumit. Alhamdulillah. Kalau misalnya pakai kain tenun yang dari Toraja bisa begitu atau bagaimana? Apa? Hantu. Pakai kain tenun yang ada di Toraja. Atau beda kah? Beda teksturnya. Beda teksturnya itu. Kali godam. Itu yang apa namanya? Tenun untuk benang, Agung. Kalau mau dilihat sini benangnya makrem ini tebal-tebal ki. Beda gede. Iya. Kalau saya saran sih untuk kelompoknya Tauhid dan kawan-kawan, mungkin lebih ke tadi itu bridgingku Muji ke ini sih, bagaimana bikin makrem yang ada khasnya dari daerah supaya ada keunikan dan bisa menggait pasar yang kalau misalnya di luar kita guide pariwisata, wisatawan, kalau misalnya di dalam daerah bisa lagi lebih perkenalkan sama orang-orang di lingkungan bilang punya kain khas dan mungkin bisa gabungkan padukan antara makrem dengan kain khas yang ada di daerah cara besar begitu ya. Oh iya tapi dengan kearifan lokal. Ya bagus juga tahu sarannya Agung. Jadi itu juga masukku ya supaya ada pembeda begitu, karena di pasar itu dilihat persaingan ketat ais. Jadi harus ada yang beda tahu ya. Betul Agung. Baik, terima kasih sarannya Saudara Agung. Nah, bilang RK pasar bisa diciptakan. Nah itu pasar bisa diciptakan. Aku bersaing. Kalau masalah pasar itu ajar bisa aja. Kalau mau cepat dia pakai persugihan. Ini sekedar info juga ya, jadi ini kebanyakan. Iya. Kebanyakan dipakai untuk home decor. Kebanyakan kalau contoh kafe yang biasa pakai ini ada di secangkir. Di sana ada. Sekarang yang laku sekali, banyak peminatnya yang pecinta estetik. Yoi. Bingko yang ukuran 5 meter. Bah, kenapa ketawa kok, Kenapa ketawa? Pas saja anda ketawa. Tidak apa-apa. Ketawa. Bagaimana moderator? Apakah bagaimana yang lain? Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin lagi saran? Karena kami butuh saran sebenarnya. Saya sedikit. Saya mau bertanya, Kak. Ya, silakan Indira. Oh iya, silakan.
Saya Indira dari kelompok 4. Saya mau bertanya Kak, penjualan produknya itu yang melalui online shop, dia sistemnya PO atau barang ready? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, Kak. Ya, ini ready. Ya, ada kayak belian Jadi ya, bukanya pre-order. kayak all shop, jadi langsung dijual. Karena biasanya apa namanya? Ya sebenarnya nanti sisa disesuaikan sih. Ya, dibikin dulu, kayak kita dibikin Iya. dulu baru Kalau dijual. boleh saran, Ya. ya Kak. Silakan. Kalau boleh saran, mending yang online shopnya itu Kak diadakan saja sistem PO, yang ready-nya itu di offline store-nya saja. Kenapa diadakan sistem PO itu supaya menekan biaya produksinya itu daripada memproduksi barang-barang, misalnya produknya yang belum tentu laku, mending diadakan saja sistem PO kalau yang di online shop-nya Kak, supaya pembelinya juga bisa mungkin custom warna atau apa. Mungkin Ya, itu. boleh. Saran gini, Dik. Terima kasih sarannya. Kenapa? Kayaknya punya pengalaman Indira ini. Iya Kak. Karena sistem strategi PO untuk custom. Iya Pak, biasanya kalau buat hiasan mungkin untuk ruangan, biasanya kan pembeli menyesuaikan sama mungkin warna ruangannya atau warna barang-barangnya. Kalau kayak gantungan kunci, mungkin dia sesuaikan dengan warna tasnya. Iya, biasanya ada request biasanya nama itu kan pembeli, atau apa? ya supaya Ada namanya inisial. warnanya juga bisa. Warna. Iya Pak. Ya baik, terima kasih sarannya, Saudari Indira. Iya Kak, sama-sama. Apakah masih ada yang Semua sistem online, penjualannya semua sistem online. Kenapa tidak pakai model baru? rencananya begitu Pak, sistem online? Online. Baiklah, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran? Saya Tauhid. Silakan Saudara Fajar. Baik, saya Fajar dari kelompok 7. Mungkin karena tadi Tauhid bilangnya lebih butuh saran daripada pertanyaan. Oke, saya langsung dari pertanyaanku saya ubah jadi saran. Kan tadi teman-teman bilang di rumusan masalahnya bagaimana caranya produknya ini kita bikinkan strategi pemasaran satu, sama bagaimana caranya berinovasi. Nah, kalau yang di strategi pemasaran, nah ini teman-teman harus betul-betul petakan target audiensnya siapa. Karena kalau teman-teman bisa tahu teman-teman bisa petakan secara detail ini target audiensnya, teman-teman bisa tahu resource apa yang teman-teman mau pakai. Misal kalau kalian mau pakai influencer, nah kalian cari of course influencer yang sama target audiensnya dengan kalian. Terus yang kedua, kalian juga misal dari sisi produk yang seperti dia bilang tadi Indira, mungkin karena target audiensnya mahasiswa dan mahasiswa kayaknya bakalan tidak apa-apa dengan sistem PO, oke pakai sistem PO. Nah jadi mungkin itu satu yang untuk strategi pemasaran. Terus yang kalau inovasi, kebetulan ini saya diajarkan juga di Excel Future Leaders, jadi teman-teman bisa pakai thinking tools, silakan cari di Google, namanya Scamper sama The Bono 6 Hat, 6 topi Bono. Nah itu biasa thinking tools yang digunakan perusahaan-perusahaan besar seperti Excel Axiata untuk menginovasi suatu produk. Misal kayak mereka mau launch produk pulsa di bulan Ramadan, atau misalnya mereka mau launch produk yang khusus untuk prioritas dan semacamnya. Jadi mereka pakai metode itu. Nah kalau Scamper kurang lebih isinya kayak ada 7 kosakata yang bisa kalian pakai supaya kalian lebih bisa terjangkau luas produknya untuk berinovasi. Misal kayak ada reverse, ada yang dibalik, ada enggak proses-proses yang bisa dibalik produksinya kalian, atau misal ada yang bisa ditambahkan atau bisa dimanfaatkan di fungsi-fungsi lain
Nah, seperti itu. Jadi, itu catatanku. Yang satu strategi, yang kedua inovasi. Thank you, Tauhid. Baiklah, terima kasih banyak, Saudara Fajar. Baiklah, karena sepertinya sudah banyak mengambil waktu, kami akan mengakhirinya saja. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan juga atas saran-saran teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 8 tadi ya. Halo. Sekarang giliran 10, Pak. dari 10 ya, sorry 10. Nah, sekarang kelompok 8 dari yang tadi dikirim oleh Saudari Aulia Cika Hindarti dengan judul pengembangan usaha scarf hijab dengan desain bertema woman empowerment menggunakan teknik digital printing. Nah, ini yang bisa menarik juga, bisa kita pahami seperti apa, bisa akan selengkapnya akan dijelaskan oleh tim dari kelompok 8. Silakan di moderator dari siapa dan dipersilakan anggota timnya menjelaskan secara bergantian. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen selaku pembimbing pada mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang online ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang kewirausahaan scarf dan desain bertema woman empowerment menggunakan teknik digital printing. Saya Muhammad Akbar selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 pada mata kuliah kewirausahaan ini, yang dimana anggota kelompoknya yaitu pertama Aulia Cika Hindarti, yang kedua Musdalifah Nur Pratiwi, yang ketiga saya sendiri Muhammad Akbar, yang keempat Alivia Zaski Anwar, dan yang terakhir Hasan Husain. Untuk mempersingkat waktu langsung saja kita persilakan pemateri pertama untuk membawakan materi latar belakang dan rumusan masalah. Kepada Saudari Musdalifah saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama latar belakang. Dalam dunia fashion tidak hanya terbatas pada pakaian baju dan celana saja, melainkan lengkap dengan perlengkapan busananya atau aksesoris. Scarf merupakan salah satu pelengkap busana yang diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh wanita. Pada dasarnya, scarf berfungsi sebagai aksesoris untuk menghangatkan tubuh. Namun, seiring perkembangan dunia fashion, scarf juga digunakan untuk mempercantik penampilan. Bahan scarf sangat beragam mulai dari katun, sutra, chiffon, voile, crêpe de chine, hingga satin. Menurut Priyatni, scarf dapat digolongkan berdasarkan cara pemakaiannya, di antaranya yaitu scarf bahu, scarf dada, dan scarf leher. Scarf sebenarnya hampir mirip dengan kain jilbab. Perbedaannya pada scarf terdapat berbagai macam ukuran, mulai dari yang ukuran kecil untuk leher sampai besar untuk bahu dan dada. Scarf hanya terlihat menarik apabila didesain secara tepat, mulai pemilihan warna bahan hingga motifnya. Kewirausahaan ini akan menggunakan desain bertema woman empowerment atau pemberdayaan perempuan yang akan diterapkan pada scarf. Pemilihan motif ini terinspirasi dari jumlah perempuan Indonesia secara kuantitas relatif lebih besar dari jumlah pria. Hal ini berpengaruh pada kemajuan dunia fashion yang berjalan beriringan dengan ramainya keinginan dan kebutuhan perempuan pada bidang pakaian.
Woman empowerment, sebuah istilah yang kerap didengar beberapa tahun belakangan ini. Namun, istilah yang secara harfiah diartikan ke bahasa Indonesia sebagai pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan diartikan sebagai kegigihan dalam mewujudkan aspirasi, mimpi, ataupun cita-cita. Contoh motif scarf terinspirasi dari perempuan-perempuan bisa menjadi cantik dan hebat tanpa memandang warna kulit, ukuran tubuh, dan dari mana ia berasal. Motif akan menampilkan keberagaman wanita Indonesia yang memiliki beragam suku serta budaya dengan warna jenis kulit yang berbeda-beda. Sasaran pasar yang akan dituju adalah perempuan. Melihat keantusiasan perempuan dalam bidang fashion, membuat scarf dengan motif woman empowerment dengan metode digital printing akan menambah keberagaman dalam dunia fashion. Slide berikutnya. Kemudian rumusan masalah. Penggunaan hijab di kalangan perempuan saat ini meningkat pesat. Salah satunya dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk didominasi mayoritas beragama Islam. Dengan banyaknya minat masyarakat terhadap dunia fashion khususnya hijab, oleh karena itu mendorong masyarakat untuk mengoleksi jenis hijab dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan masyarakat terhadap hijab. Melihat fenomena tersebut, maka timbullah ide untuk mengembangkan suatu usaha hijab atau scarf yang dapat memenuhi kebutuhan primernya. Hijab atau scarf dengan desain motif bertemakan woman empowerment ini salah satunya bertujuan untuk mendukung gerakan woman empowerment atau Sudah, pemberdayaan perempuan. kasih dekat dulu mulutmu sama Mike. Tes. Kembali saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang dibawakan oleh Saudari Musdalifah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tujuan dan luaran yang akan dibawakan oleh Saudari Aulia Cika. Kepada Saudari Aulia Cika, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas. Bisa ditampilkan videonya kah? Kayak kurang sekali laki-lakinya semuanya. Biar menarik juga diskusinya. Bisakah ditampilkan? Ya. Iya, Pak. Bisa ditampilkan videonya. Biar pada Video. kelihatan. Sudah ditampilkan, Pak. Tidak, maksudnya yang on ngomong. cam. Iya, cam. On cam, teman-teman yang lain, Iya, cowok-cowoknya. kenal-kenal juga sih. Kendala. Hasan sama Alivia bisa on cam. Bisa saya lanjutkan penjelasannya. Pertama yaitu tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan untuk membuat proposal kewirausahaan ini, yaitu pertama, sebagai bentuk dukungan bagi woman empowerment atau pemberdayaan perempuan itu sendiri. Kedua, mengasah jiwa kewirausahaan dengan mendirikan usaha scarf atau hijab komersial. Ketiga, memperoleh pengalaman dan pendapatan dari usaha yang dijalani. Selanjutnya yaitu luaran. Diharapkan dapat menghasilkan suatu produk berupa scarf atau hijab dengan desain bertemakan woman empowerment atau pemberdayaan perempuan, yang juga sebagai bentuk dukungan bagi perempuan di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ke Saudari Aulia Cika. Selanjutnya yaitu materi biaya produksi dan volume produksi serta kegunaan manfaat dibawakan oleh Saudari Alivia. Saudari Alivia, apakah ada? Baik, sepertinya Saudari Alivia tidak hadir, jadi materinya saya yang akan bawakan. Biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya bahan langsung dalam pembuatan meliputi kain pol premium, benang, tinta sablon, bahan label tag, kemasan kertas craft, dan lain-lain. Biaya bahan tidak langsung meliputi upah kerja, biaya mesin, biaya penyusutan, biaya listrik, dan lain-lain. Kemudian volume produksi dan proyeksi penjualan.
Volume produksi scarf atau hijab untuk bulan pertama ditetapkan sebesar 2 lusin hijab atau 24 buah. Sedangkan untuk bulan berikutnya akan ditambahkan tergantung pada banyaknya minat konsumen. Baik, selanjutnya materi tahap pelaksanaan dan jadwal kegiatan yang akan dibawakan oleh Saudara Hasan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Pada tahap pelaksanaan kami membaginya dalam 4 tahap. Yang pertama tahap praproduksi, yang kedua tahap produksi, yang ketiga tahap promosi, dan yang keempat tahap evaluasi. Selanjutnya ya, metode pelaksanaan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha ini adalah berdasarkan input dan output produksi sebagai berikut. Tahap praproduksi. Tahap praproduksi pada bulan April hingga Mei terdiri dari penyusunan proposal bisnis, mengedifikasi elemen-elemen yang akan digambarkan menjadi motif desain, scarf, pencarian vendor atau tempat produksi cetak, pelaksanaan perancangan desain hijab atau scarf, dan persiapan bahan-bahan ataupun alat-alat yang dibutuhkan. Tahap produksi. Tahap produksi pada bulan Juni dilakukan dengan bekerja sama pada vendor cetak yang sudah ditentukan. Vendor dipilih berdasarkan kesesuaian harga, kualitas bahan, dan kualitas sablon yang disediakan oleh vendor tersebut. Desain akan dikirim ke vendor, kemudian vendor akan membuat hijab dan scarf. Tahap promosi. Setelah tahap produksi selesai, pada tahap ini kami akan menyiapkan promosi dengan melakukan foto produk dan video promosi oleh model yang telah disesuaikan dengan produknya. Membuat poster atau brosur, membuat akun Instagram, Facebook, dan akun situs pada penjualan online lainnya, serta mempromosikan produk menggunakan Instagram dan Facebook Ads. Evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, bersihkan laporan pada kegiatan mulai dari tahap praproduksi sampai tahap produksi dengan lama waktu tertentu. Tahap pelaporan ini kami buat dan keuntungan yang didapatkan sehingga diperoleh dari data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Berikut beberapa contoh scarf dan hijab yang berada di internet yang untuk kedepannya desainnya desain serupa akan digarap oleh tim kami. Selanjutnya jadwal kegiatan. Pada bulan pertama kami akan melakukan proses persiapan. Pada bulan kedua kami akan melakukan proses produksi dan promosi, dan pada bulan ketiga kami akan melakukan pemasaran, dan yang terakhir evaluasi dan laporan akhir. Dan berikut justifikasi anggaran yang telah kami perhitungkan. Sisanya mungkin bisa diserahkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Hasan. Selanjutnya saya persilakan Saudara Cika untuk menjelaskan kegunaan atau manfaat dari kewirausahaan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan manfaat dan kegunaan. Produk keluaran yang dihasilkan mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut. Pertama, bagi perempuan yang berhijab, hijab dengan desain motif woman empowerment ini dapat digunakan sebagai variasi dalam berbusana atau styling hijab. Kedua, bagi perempuan yang tidak berhijab, scarf dengan desain woman empowerment ini dapat digunakan sebagai pelengkap busana. Selain itu dapat digunakan sebagai penghangat, penutup bagian tubuh, dan mempercantik penampilan. Ketiga, sebagai dukungan bagi perempuan mengenai pemberdayaan perempuan atau woman empowerment. Keempat, kegiatan ini merupakan langkah awal untuk merangsang dan meningkatkan kreativitas mahasiswa, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada tiap individu dalam kelompok.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekarang saya membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman dan Bapak dosen jika ada saran, tanggapan, atau pertanyaan. Baik, mungkin sambil menunggu yang lain, saya coba untuk memberikan tanggapan. Ini kan menarik ya, karena ada women's empowerment ya. Itu artinya kan pemberdayaan perempuan. Hal ini sebenarnya perlu dikaitkan dengan bagaimana target sasarannya ya. Artinya kan yang pengguna hijab ini kan modis ya, gitu kan, fashionable ya. Cocok dipadupadankan dengan pakaian-pakaian yang anak muda lah, milenial. Memang target sasarannya ke arah situ. Untuk pemberdayaan perempuannya, apakah cakupannya rentang usia remaja saja atau bagaimana dengan misalnya yang banyak fashionable kan, itu artinya yang wanita karir dengan mahasiswi dan wanita karir. Namun kalau untuk di luar dari segmen itu, kira-kira bagaimana pengembangannya, terutama khususnya untuk dalam hal pemberdayaan perempuan. Artinya kan ini kan kalau saya mengamati, nampaknya kan arahnya ke situ, yang punya kegiatan semacam mahasiswa atau wanita karir yang lebih cocok menggunakan. Namun untuk misalnya orang yang skala ibu rumah tangga ataupun yang tidak bekerja aktif sebagai ini, tapi untuk bagaimana untuk pemberdayaan perempuan seperti itu. Ya, ini mungkin pengembangannya sih seperti apa. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin saya tampung dulu. Bagi teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya, saya persilakan kepada Saudara Fajar. Baik, mungkin pertanyaanku saya langsung ajukan saja kepada Bapak karena kayaknya teman-teman tidak bisa jawab. Ini Pak, tentang mata kuliahnya kita kan kewirausahaan Pak. Nah, terus kita presentasi tentang model bisnis atau prototype, dan kita disuruh buat akhiran kayak semacam produk untuk dijual. Nah, apakah kan di sini Pak kita adakan juga rencana proposal dana. Nah, terus proposal dananya teman-teman itu sekitar 8 juta, 10 juta. Nah, apakah memang bakal dibiayai ini atau bagaimana Pak? Karena kayak sebenarnya agak sangat jauh sih hubungannya antara kita mau bikin produk untuk dibikinkan wirausaha sama kayak kita mau bikin hasil jadi yang kita tidak dikasih modal untuk itu Pak. Ya, bagaimana dari moderator? Ini kan tadi ada pertanyaan yang pertama untuk susunan menjawab. Ya, silakan moderator. Saya persilakan dulu kepada teman kelompok saya, yaitu Saudara Cika, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Saudara Cika, saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Untuk target konsumennya, mungkin dalam pengembangan promosinya kita akan menawarkan ke tingkat target konsumennya dari mahasiswi sampai perempuan dewasa kayak wanita karir atau ibu rumah tangga. Mungkin juga kita akan menawarkan ke ibu-ibu PKK. Gitu, Pak. Misalnya biasanya ibu-ibu PKK kan ada kegiatan-kegiatan per bulannya. Mungkin kita bisa selingi dengan menawarkan produk scarf atau hijab ini. Ya. Baik, itu memang sangat menarik ya, ibu PKK ataupun ibu-ibu majelis taklim itu kan sudah jelas mereka menggunakan hijab. Ibu-ibu dharma wanita ya, semacam kami juga yang istri-istri dosen atau ya istri yang bekerja di satu lembaga pasti punya dharma wanita, itu yang menarik menjadi target sasaran.
ya itu malah lebih jelas arahnya karena mereka pasti akan berkelompok ataupun semacam komunitas. Ya bisa juga ditawarkan semacam komunitas-komunitas perempuan yang punya hubungannya dengan kegiatan-kegiatan sosial sehingga kan bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan itu. Baik, saya cukup menarik ya jawabannya juga seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas sarannya. Saya persilakan Bapak lagi untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Fajar Firmansyah tadi. Iya, baik. Terima kasih Saudara Fajar Firmansyah. Jadi memang kita dari awal kan kita punya target dari RPS mata kuliah ini mengerjakan PKMK, Proposal Kewirausahaan Mahasiswa, yang memberikan gagasan pemikiran mahasiswa untuk peluang berwirausaha. Nah, kenapa ada anggaran-anggaran itu? Ini kan seandainya kita dapat waktunya kan pasti akan terkirim juga sebagai bagian dari proses pembelajaran di kemahasiswaan, ada program kreativitas mahasiswa dan itu pasti akan mendapatkan dana jika proposalnya lolos. Namun ini sebagai latihan. Jadi jika tidak ada tetap ada akan pameran inovasi dan wirausaha, artinya apa yang kalian rancang itu bisa saja dipamerkan sebagai bagian dari produk wirausaha yang bisa saja kalian kembangkan di kemudian hari. Jadi sebagai pintu awal atau pembuka jalan, kalian bisa menemukan teman atau kelompok yang punya gagasan atau visi yang sama untuk mengembangkan wirausaha. Jadi tujuannya memang untuk kalian ke depannya bisa melakukan ini secara real, secara nyata, mendapatkan profit secara langsung dengan berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi memang di mata kuliah kita ini memberikan jalan untuk itu, memberikan peluang untuk kalian punya gagasan-gagasan. Ya memang sebagai latihan ya kalian memikirkan seperti apa anggarannya, seperti apa. Namun nanti di akhir semester kita harapkan, kita nantikan bahwa produk-produk tersebut bisa kalian tawarkan. Sama halnya ketika mahasiswa DKV berpameran akhir semester itu kan juga ada produknya dan belum dipasarkan juga, cuma sudah ada prototipe yang dipamerkan sebagai hasil karya tugas akhir semacam komika atau desain produk atau semacam branding sesuatu tempat yang menjadi hasil dari atau luaran dari gagasan yang dipikirkan yang menarik kita kan bisa dikembangkan, dilanjutkan ya, kalian bisa melanjutkannya dalam hal yang nyata ya, dan hanya sekedar angan-angan. Tapi kenyataan itu kan timbul dari apa yang kita pikirkan, kita tuliskan dan sudah punya blueprint atau naskah ataupun panduan yang akan bisa membantu kita untuk mewujudkannya secara nyata. Ya mungkin seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Saya kembalikan ke Saudara Fajar. Oke, Pak, saya sebenarnya sangat setuju sekali sama tujuan mata kuliah kewirausahaan ini. Tapi kayak tadi baru terpikir sebenarnya kalau misalnya produk akhirnya kita yang bakal jadi penilaian final, kayak kita misal yang teman-teman tadi yang jual hijab bakalan bikin mungkin salah satu contoh prototipe hijab. Terus kayak mau dicoba untuk pamerkan, dibikinkan pameran dan dijual ke masyarakat Makassar. Kami rasa kalau saya sendiri Pak mungkin itu agak mubazir karena kita kan anggaran dananya mungkin sekitar ada yang teman-teman 5 juta sampai 10 juta dan kalau misalnya kita cuma buat prototipe produk dan kita tidak laksanakan strategi marketing dan of course strategi marketing kan butuh dana juga Pak, mungkin di Instagram Ads atau mungkin teman-teman butuh presentasi ke ibu-ibu PKK seperti yang kelompok ini. Atau misalnya yang kayak di Snack Cinikim mungkin harus bikin tester untuk makanan snack begitu Pak. Jadi kayak kalau saranku untuk produk akhirnya mungkin Pak yang harus kita modifikasi atau kita ganti. Jadi strategi marketing yang lebih detail karena kan kewirausahaan memang bagaimana caranya kita menjual Pak. Jadi kalau misalnya produk yang bakal jadi penilaian akhir atau final itu adalah contoh produk yang sudah jadi dan kita pameran, kayaknya agak mubazir research Pak. Dan mungkin kan
teman-teman kemarin di angkatan-angkatan sebelumnya kayak sudah coba untuk jual pameran-pameran produk seperti itu Pak, dan mereka sudah coba juga jual. Mungkin kita bisa survei Pak, apakah penjualan mereka melalui pameran tersebut berhasil atau enggak, karena jangan sampai kayak kita buang-buang duit mahasiswa untuk kayak hal-hal yang outcome-nya atau hasilnya bakalan sedikit. Ya, jadi itu penawaranku Pak. Ya, sebenarnya bukan hal mubasir ya, tentu tidak akan mubasir ketika hanya membuat satu sampel dan itu dikerjakan secara tim, itu kan pasti akan menjadi ringan. Cuma kan kalau Halo Pak, atau saya yang tidak dengar? Ya, sorry, anak saya tadi mengganggu itu. Ya. Apa ya Pak? Begitu memang Kifli. Ya, begini ya, memang perlu kita tetap akan melakukan seperti itu. Kalau beranggapan itu mubasir, tidak ada yang hal-hal mubasir, karena ini akan kita hanya jadikan sampel, dan juga kita mungkin akan perwakilan-perwakilan yang seperti apa nanti teknisnya kita akan tetap membicarakan, karena sudah sangat lama tidak pertemuan secara luring untuk melakukan ini, dan itu pasti akan terintegrasi juga dengan mata kuliah yang lain. Balas sih kena kok. Iya. Oke, baik, selanjutkan ya, kita kan memang setiap semester pasti setiap mata kuliah, terutama semacam videografi, fotografi ataupun mata kuliah lain, pasti outputnya ada pameran ya. Itu akan melatih kerjasama, banyak hal yang lain sebenarnya, bukan hal-hal yang berarti bahwa itu sebagai mubasir ataupun, karena sama halnya dengan tugas akhir, dengan dimanapun berada pasti akan ada produk yang dihasilkan dari kita di DKV ataupun jurusan-jurusan yang memang menghasilkan suatu karya, ya pasti akan dipamerkan, dan di situ sebenarnya ada prosesnya bagaimana ya itu secara tim, bagaimana diwujudkan. Memang hanya sampel saja. Sampel saya tentu tidak akan memakan biaya yang sampai berjuta-juta, mungkin paling bayangannya sama halnya ketika poster saja kan paling berapa kalau hanya satu poster ataupun satu, ya artinya ada yang terlihat, karena itu juga bagian dari nanti akan dokumentasi bagaimana proses kreatif dari mahasiswa, akan kelihatan ada secara fisik yang terlihat ya. Itu juga bagian dari bagaimana prodi DKV sendiri, bagaimana kegiatan-kegiatan dari mahasiswa, dari output pembelajaran mata kuliah akan terlihat dengan adanya pameran. Ya, seperti itu. Apalagi sekarang kan memang masa pandemi, hal itu yang menjadi kecil kemungkinan kadang-kadang tidak terwujud. Nah, ini kita akan upayakan bagaimana tetap akan ada luring yang akan kita tayangkan, ataupun nanti bisa saja dikolaborasikan dengan mata kuliah lain yang pamerannya semacam ini, kayak pasar seni atau seperti apa, ya ada screening video, ada pameran fotografi, ada pameran produk, ya hanya semacam itu. Ini artinya sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang, itu tetap akan menjadi acuan. Bukan bahwa penilaian akhirnya situ, bukan penilaian akhir. Penilaian akhir itu proses, kita itu proses. Itu hanya bagian kecil pamerannya. Bagaimana kamu mengerjakan proposal secara individu, bagaimana bekerja. Ya. Bagaimana? Silakan ditanggapi. Ini sudah bertahun-tahun kita lakukan seperti itu. Pasti ada pameran, ada dipertunjukan, sama dengan pementasan, pertunjukan. Kalau menghabiskan uang, semuanya menghabiskan uang. Pasti pertunjukan tari, berapa propertinya, berapa biayanya, lightingnya, dan sebagainya. Pementasannya ini tidak seberapa kalau kita hanya sampel satu saja. Itu kalau yang tadi mau detail ya, mana mampu waktunya. Mana mampu waktunya untuk dilakukan.
Ya, baik. Ini tadi saya pikir saya kan ada kegiatan juga jam 12 di UTBK untuk pengawas UTBK di Menara Pinisi. Jadi tadi ada satu kelompok, satu tim yang ingin presentasi dari Firna. Dari Firna mungkin kita skip saja untuk pertemuan selanjutnya, Saudara Firna, ya karena waktu juga sudah Iya, Pak. sudah apa? Sudah 11.50 daripada juga tidak tuntas ya. Tadi artinya saya memberi gambaran umum bahwa mata kuliah kita tetap wajib dilakukan seperti ini. Ini kan kerja tim. Yang berat itu malah kalau secara individu membuat produk masing-masing dan dipamerkan. Kalau secara tim itu pasti akan lebih ringan. Dan juga akan kita coba lakukan kolaborasi juga antar mata kuliah. Misalnya kan kalau saya sendiri kan memegang mata kuliah fotografi atau videografi, bisa saja kita lakukan secara semacam pasar seni atau kegiatan kolaboratif lainnya yang bisa menyamarakkan kegiatan kita. Jadi sekali waktu sudah ada beberapa yang kita tampilkan atau kita agendakan Senin, Selasa, Rabu misalnya, itu kayak ada kegiatan yang memamerkan apa yang telah kita kerjakan di dalam beberapa mata kuliah outputnya. Mungkin bagaimana? Mungkin penjelasan saya bisa dipahami? Oh ya baik Pak, terima kasih karena sudah dikonfirmasi juga bahwa penilaian akhir itu semua proses. Nah kalau misalnya yang masih masalah pameran, kalau dari saya sendiri Pak, saranku begitu sih karena kita kan kalau misalnya memang mata kuliahnya adalah membuat produk, misal kayak video promosi, atau misal kayak branding, atau misal kayak fotografi. Nah itu hal-hal kan tujuan pameran untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi kayak agak lebih sinkron. Nah kalau misalnya yang kewirausahaan yang kita buat adalah produk rencana usaha. Jadi kayak kalau misalnya kita yang dipamerankan adalah produk, menurutku itu kayak agak sia-sia Pak, karena kan kita bikin rencana untuk menjualnya, bukan produknya sebenarnya. Karena kalau misalnya aku cuma buat produk, banyak sekali aja orang yang bisa buat produk. Tapi kalau misalnya rencana bisnis yang bisa menarik investor, yang bisa kayaknya direalisasikan, yang sesuai dengan target audiens, nah itu yang susah Pak. Makanya kayak tadi saya usulku kita buat mungkin satu format strategi marketingnya teman-teman sekalian, didetailkan mulai dari target audiens, mulai dari penggunaan medianya bagaimana, dan segala macam Pak. Ya, pastinya hal itu kan semua sudah ada dalam laporan. Di laporan dari tim apa yang direncanakan itu pasti tertuang semua. Apa yang kalian pikirkan gagasannya tentu dituliskan semua dalam bentuk tulisan. Cuma memang dari kita juga ada beberapa kelompok tim kewirausahaan, pasti semua ada juga memang agendanya produk pameran inovasi dan produk kewirausahaan apa yang telah kita kembangkan ya. Jadi semacam itu sudah dari dulu sudah ada formatnya sendiri, memang ada apa yang dihasilkan. Jadi bukan hanya karena kan ini istilahnya PKMK itu dikerjakan oleh mahasiswa. Apa yang mampu dikerjakan mahasiswa, seperti apa outputnya, itu akan menjadi paling tidak menjadi batu loncatan kalian setelah ada produknya yang kalian buat dan kalian tunjukkan, bisa kalian ya terserah kalian bagaimana melanjutkan itu sebagai hal yang nyata atau mewujudkan gagasan kalian berkolaborasi dengan beberapa orang untuk melaksanakan kegiatan wirausaha tersebut. Jadi memang kalau rancangan ya pasti dituliskan dalam bentuk laporannya semua, apapun sebenarnya ya, tergantung dikembalikan dari individu masing-masing. Bagaimana kalian menyikapi atau melakukan ini, apakah hanya sekedar mengejar nilai di mata kuliah kewirausahaan atau betul-betul ingin mewujudkan ini sebagai pedoman hidup atau jalan hidup kalian sebagai orang wirausaha. Ya, itu kalau memang dasarnya punya wirausaha, ya apapun keadaannya pasti tetap akan diteruskan. Jadi tentu kita di mata kuliah ini sebagai pembelajaran ataupun proses seperti apa, dan itu agendanya memang ada produk inovasi dan inovasi dan produk kewirausahaan, apa inovasi kalian, pengembangan. Jadi intinya sebenarnya di PKMK itu adalah usaha yang dilakukan oleh mahasiswa ya, pengembangan usaha yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai hasil karya kreatifnya yang bisa dijadikan peluang bisnis, apa skillnya, entah itu dari bagaimana berkomunikasi dengan ya semacam, ada juga kalau misalnya mendapatkan dana dari pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan itunya, ya pasti akan
dituliskan lewat laporannya. Seperti apa strategi-strateginya pasti akan tertulis dalam bentuk ya paling tidak ada, maksudnya ada sampel, cuma sampel aja kok, enggak perlu ribet-ribet sampai berjuta-juta. Kalau memang produknya hanya satu kaos ya satu kaos aja ditunjukkan, cuma ada nanti brosurnya atau katalognya untuk memberikan penjelasan yang lebih detail atau rinci dari produk tersebut. Ya enggak apa-apa kalau punya Mungkin tanggapan. yang dimaksud Ya. Kalau apa namanya, Pak? boleh beragam, nggak apa-apa. Cuma kan memang kita sudah ada RPS-nya seperti itu, dan tim dosen kewirausahaan, ada produk inovasi dan pameran kewirausahaan dari mahasiswa seperti apa yang dikerjakan. Sedikit mungkin saya bisa sampaikan sedikit sebelum kita tutup. Iya, silakan, Pak. Ya. Jadi apa yang kita bicarakan pada hari ini sesungguhnya adalah bagaimana kita realisasikan dalam bentuk pameran, dan pamerannya itu adalah final mungkin dari kurikulum yang ada. Nanti Anda merancang aja desain-desain apa yang diseminarkan pada setiap pertemuan kita, itulah yang nanti diaplikasikan dalam bentuk pameran. Di rancangan-rancangan itu latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa, bentuknya apa. Kalau misalnya desain baju kos, ya kita lihat desain baju kosnya nanti dipamerkan satu lembar aja. Nanti di situ juga bisa menjadi promosi. Dari situ bisa menarik minat dari pengunjung misalnya kalau pamerannya secara terbuka. Jadi saya pikir ini menarik sebenarnya. Apa ending dari perkuliahan kita ini? Apakah ada pameran atau tidak ada? Kalau tidak ada pameran berarti kita apa istilahnya sia-sia berseminar pada hari ini, tetapi tidak ada ending daripada mata kuliah kita. Sehingga setiap kelompok menurut saya itu memang sudah harus mempersiapkan desain etalasenya nanti gimana. Saya pikir biar tidak terlalu banyak, cukup memproduksi satu produk untuk ditampilkan di pameran nanti, dijelaskan latar belakangnya dan lain sebagainya. Saya pikir itu kalau masuk menurut saya, Tabe. Baik, terima kasih Pak Dr. Andi Etal. Ya, artinya memang tadi penguatan yang diberikan oleh Ayahanda Dr. Andi Etal itu sebagai hasil akhir dari mata kuliah kita, apa yang kita bisa lihat, dan itu pasti akan menjadi dokumentasi dari Prodi DKV seperti apa output dari perkuliahan yang telah dilakukan. Ya memang hanya sampel saja, silakan paling tidak kan semacam ada yang dipamerkan itu ada semacam PowerPoint yang tadi, ada semacam bukletnya, jadi orang bisa melihat, oh seperti ini gagasan rancangannya, dan ada satu sampel produknya yang bisa dilihat. Jadi ada dari tulisan tersebut sudah bisa diwujudkan, sudah ada gambarannya secara nyata, seperti ini yang akan dihasilkan. Ya, semuanya konsep mini dari pameran tugas akhir ya. Kalau tugas akhir kan merancang produk, merancang ilustrasi, merancang itu, dan itu malah lebih banyak. Mereka membuat expander, mereka membuat berbagai produk-produk pendukung lainnya, misalnya di gantungan kunci, di kaos, di topi, di berbagai media-media yang lain. Nah ini kalau kita kan hanya bagaimana memperlihatkan seperti sampel ya, sampel wujudnya dari yang kalian rancang itu seperti apa hasilnya yang telah kalian lakukan beberapa kepala yang dalam satu tim kerja itu, dan bisa kita saksikan bersama dengan tim-tim yang lain seperti apa. Mungkin bisa saja menginspirasi juga dari kelompok-kelompok yang lain, ada pengembangan yang selanjutnya. Ya mungkin kita lihat saja beberapa tahun ke depan, mungkin adakah yang betul-betul ini mewujudkan sebagai peluang usaha untuk selanjutnya. Baik, mungkin seperti itu saja. Ya, silakan diisi absennya. Ya, ini sekedar informasi juga ya, dari pengampu mata kuliah kewirausahaan juga, dari Dr. Irfan Kadir, MDS, itu menyampaikan akan ada seminar kewirausahaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis kreatif ya, yang ya bisnis digital Microstock itu, kalau tidak salah ada alumni seni rupa angkatan 2007 yang akan sharing
Tapi waktunya bocorannya itu katanya hari Sabtu, tapi belum ada konfirmasi lanjutan kembali. Ya itu hanya siap-siap saja. Kita akan bersama-sama mengikuti seminar dari tiga kelas kewirausahaan, kelas A, B, dan C. Ya mungkin informasinya akan diupdate selanjutnya. Oke, mungkin kesempatan selanjutnya akan kembali tim-tim yang belum mempresentasikan. Tadi Saudari Firna timnya akan mempresentasikan, namun waktu kita juga terbatas ya. Kami juga mohon maaf, ada kegiatan-kegiatan yang selanjutnya yang kita akan kerjakan. Semoga bisa menjadi inspirasi apa yang kita pikirkan bukan hanya ke tim-tim yang telah presentasi, namun kepada masing-masing kita semua yang hadir pada pertemuan virtual ini bisa mengambil sesuatu hal positif yang bisa kita jadikan peluang wirausaha. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Bapak Dr. Andi Baital Mukaddas MSN yang telah bergabung juga bersama kami selaku pengampu. Iya, ya. Terima kasih banyak. Ya, kami memang sangat mendukung Ananda semua untuk pengembangan wirausahanya, karena di DKV itu memang yang punya peluang besar. Kita di DKV, biarpun kita masih kuliah, masih mahasiswa, sudah banyak sekali job-job yang bisa kita kerjakan, kita terima, ya, fotografi, videografi, ya, ilustrasi, dan berbagai hal yang lain yang hal-hal kreatif lainnya yang bisa menjadi peluang yang kita bisa lakukan. Mungkin itu saja pada pertemuan hari ini, ya. Saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga hari kita di ibadah bulan suci Ramadan hari kedua ini bisa berjalan dengan lancar, dan informasi-informasi selengkapnya tentang mata kuliah ini kita akan bisa bertukar pikiran atau membagikan informasi melalui grup WhatsApp yang telah kita bergabung bersama. Baik, mungkin itu saja ya. Sudah ada 3 kelompok tadi yang presentasi. Ya, selanjutnya tim-tim yang belum silakan dipersiapkan untuk minggu selanjutnya, pekan selanjutnya. Demikian, terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.